Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Amin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martelbeck chapter 5766. Di sini diceritakan saat Yangke dan Tutur Shadow tenggelam ke kedalaman sungai tak berujung untuk memancing lebih banyak manfaat dunia di dalam dunia tunggu sudah dalam kekacauan. Menggunakan pil open heaven kualitas terbaik yang telah dicuri Yangke sebagai katalis, kedua belah pihak masing-masing mengumpulkan kekuatan mereka sendiri dan terus-menerus bentrok di area tertentu, menyebabkan sungai darah mengalir dan para ahli jatuh dari waktu ke waktu. Pertempuran semacam ini tidak intens pada awalnya, tetapi dengan kedatangan dan partisipasi Ouyang Li itu langsung menjadi eksplosif. Horde ke-9 yang baru dipromosikan ini telah menekan amarahnya selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah dia melonjak ke puncak dan memperoleh ramah Horde ke-9, wajar saja jika dia ingin membunuh dan melampiaskan rasa frustasinya. Tetapi bahkan dengan partisipasi Ouyang Li, pihak ras manusia tidak memiliki banyak keuntungan, terutama karena dalam hal jumlah, pihak klan tinta benar-benar memiliki lebih banyak dari orang daripada ras manusia. Di dalam dunia tunggu alam semesta ini, para penguasa klan tinta dapat menggunakan sarang tinta yang mereka bawa untuk berkomunikasi satu sama lain dan bahkan menemukan posisi mereka. Ketika salah satu dari mereka memanggil, mereka secara alami akan merespon ke segala arah. Ras manusia di sisi lain tidak bisa melakukannya, meskipun divisi markas pusat telah membuat beberapa pengaturan sebelum memasuki dan mendistribusikan manik-manik komunikasi ke masing-masing mas ras manusia. Fungsi manik-manik berkomunikasi lebih rendah daripada sarang tinta dan jangkauan komunikasi terbatas, sehingga jumlah pembantu yang bisa mereka kumpulkan secara alami tidak tinggi. Secara umum, jumlah master di pihak ras manusia lebih rendah daripada klan tinta. Jika bukan karena kemunculan tepat waktu Ouyang Li, ras manusia akan menderita kerugian besar. Belum lagi klan tinta masih memiliki beberapa pseudo Royal Lord. Pada saat itu Royal Lord klan tinta melepaskan diri dari keterikatan Raja Roh Kekacauan dan bergabung dengan medan perang. Keuntungan kecil yang awalnya dimiliki ras manusia benar-benar telah hilang. Para master dari kedua belah pihak berkumpul bersama dengan Horde ke-9 dan Royal Lord sebagai pemimpin berhadapan dari jauh. Keduanya saling waspada dan untuk sementara waktu situasi menjadi agak tegang. Di sisi ras manusia, Ouyang Li melihat situasi di sisi lain dan tidak bisa menahan kutukan dengan suara rendah. Bukankah Royal Lord klan tinta terjerat oleh Raja Roh Kekacauan? Bagaimana dia bisa datang begitu cepat untuk mendukung mereka? Raja Roh Kekacauan ini juga bodoh, dengan mudah dibuang oleh orang lain. Seperti yang diharapkan, kecerdasannya rendah, jadi tidak perlu bergantung padanya. Dia belum bisa membunuh sepuasnya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk terlibat dalam konflik apapun. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa mendapatkan keuntungan, pihaknya akan menderita beberapa kerugian. Di mana Yangke bersembunyi? Jika dia ada di sini, situasinya akan jauh lebih baik. Dikatakan bahwa dia telah mengambil pil open heaven kualitas terbaik lainnya dari bawah hidung Royal Lord klan tinta dan Raja Roh Kekacauan. Hanya orang seperti dia yang bisa mengambil keuntungan dari situasi seperti ini, tapi dia pasti terluka dan mungkin bersembunyi di suatu tempat untuk disembuhkan. Secara tidak sengaja atau tidak sengaja, Ouyang Li melirik ke arah seseorang pemuda berjubah putih di antara kerumunan, ingin bertanya kepadanya tentang hal itu, tetapi dia menahannya. Sebelumnya, untuk memungkinkan dia untuk secara dami memperbaiki pil open heaven kualitas terbaik dan maju ke Horde ke-9, Yangke telah memberitahunya tentang seni normalisasi 3 bagian. Ouyang Li sekarang tahu bahwa pemuda berjubah putih bernama Fang Tianqi adalah salah satu klon Yangke. Seharusnya ada semacam hubungan antara klon dan tubuh utama, tetapi pada akhirnya dia tidak bertanya tentang hal itu. Fang Tianqi adalah tiruan Yangke, jadi semakin sedikit orang yang tahu tentang dia semakin baik. Ini terkait dengan apakah Yangke bisa maju ke Horde ke-9. Jika klan tinta mengetahui hal ini, mereka pasti akan menggunakan Fang Tianqi untuk mengambil keuntungan. Meskipun klan ini memiliki reputasi Little Yangke, dia tidak sekuat Yangke, jadi begitu dia ditargetkan oleh Master klan tinta, itu tidak akan berakhir dengan baik. Di mana kepala besar Qiang? Apakah dia mati sejak memasuki tempat ini? Sepertinya tidak ada yang mendengar tentang dia. Juga tidak ada yang melihatnya. Mungkinkah orang ini telah meninggal di suatu tempat? Itu akan menjadi lelucon. Mundur, Ouyang Li agak tidak mau menyerah.
Bertarung dia juga memiliki beberapa keraguan dan untuk sesaat itu dia tidak dalam suasana hati yang baik. Pengambilan keputusan seperti ini benar-benar tidak cocok untuknya. Dia selalu menjadi jenderal yang ganas dan menyerang ke dalam pertempuran. Dalam hal yang paling cocok untuknya adalah mendengarkan perintah orang lain dan bertarung dimanapun mereka menunjuk. Tampaknya menyadari keraguan Ouyang Li, Loyal di seberangnya berteriak, "Ouyang Li, ras manusia tidak akan menderita kerugian kali ini, dan Klan Tinta juga tidak memanfaatkanmu. Mengapa kamu dan saya tidak mundur selangkah dan berhenti di sini? Begitu kita meninggalkan tungku semesta, kita bisa bertarung lagi, bersetan dengan ibumu. Jika Tuan tua ini tidak membunuh kalian semua hari ini, nama Tuan tua ini bukanlah Ouyang Li." Ouyang Li membalas berteriak dengan marah, meskipun dia merasa bahwa proposal pihak lain tidak buruk dan ingin mundur. Dia tidak bisa kalah dalam hal momentum. Wajah Klan Tinta segera tenggelam saat dia dengan dingin mengendus kata-kata besar. "Seperti itu, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka bunuh saja kita. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan membunuh kita semua." "Tunggu saja, aku akan membunuhmu sekarang," Ouyang Li meraung. Setelah meneriakan ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Hanya dengan beberapa kata, dia menunggangi harimau dan tidak bisa mundur. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak bisa benar-benar memimpin orang-orangnya untuk menyerang. Dia tidak takut dengan Loyal Klan Tinta, tetapi jumlah tuan di sisi lain jauh lebih banyak daripada tuannya sendiri, dan ada juga beberapa tuan pesodol laut yang hadir. Pertempuran ini tidak mudah untuk diperjuangkan. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki ras manusia adalah formasi pertempuran mereka. Master Klan Tinta juga bisa membentuk formasi pertempuran, tetapi kebanyakan dari mereka adalah arai 4 arah. Ras manusia berbeda dengan yang terlemah dengan arai 5 arah, jadi mereka secara alami lebih kuat dari Klan Tinta. Namun tidak ada cara untuk menembus kerugian ini. Dalam hal jumlah, jika mereka benar-benar bertarung, Klan Tinta akan menderita, sementara ras manusia juga akan menderita. Selain itu, Ouyang Li menduga bahwa akan ada lebih banyak Master Klan Tinta yang datang untuk mendukung mereka. Di sisi lain, akan sulit bagi ras manusia untuk menghubungi orang lain kecuali mereka melihat keributan di sini. Lupakan saja, karena dia tidak bisa bertarung, dia hanya bisa mundur. Adapun wajah, apakah dia Ouyang Li seseorang yang peduli dengan wajah? Saat dia hendak mengatakan beberapa kata lagi, ekspresi Ouyang Li tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke arah tertentu. Pada saat yang sama, Loyal Klan Tinta juga merasakan sesuatu yang melihat ke arah yang sama. Sepertinya ada beberapa gerakan yang tidak biasa di sana. Beberapa juta kilometer jauhnya dari konfrontasi di benua mengampang kaotik kecil, sesosok muncul. Sosok pria ini agung dan penampilannya luar biasa. Dia tidak lain adalah Qiang San yang baru saja dipikirkan oleh Ouyang Li. Pada saat ini, alis Qiang San berkerut erat dan mulutnya penuh dengan kepahitan. Dia benar-benar ingin mengutuk keras. "Ouyang Li, bajingan tua, kamu benar-benar ingin membunuh tuan tua ini." Dari saat dia memasuki dunia tunggu semesta, dia telah bertindak sendiri. Bukannya dia tidak ingin bergabung dengan ras